Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh mahasiswa jalur SBMPTN yang alhamdulillah saat ini mengikuti soft skills bagi mahasiswa baru tahun 2020. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh para mahasiswa peserta pembinaan soft skills tahun 2020. Tak lupa saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara mahasiswa yang telah bersaing dengan para calon mahasiswa yang jumlahnya cukup banyak sekali untuk jalur SBMPTN ini. Ya, pada saat ini saudara mengikuti pelatihan soft skills dalam rangka untuk menyeimbangkan otak kanan otak kiri. Ada 5 hal yang ditanyakan oleh teman-teman saudara. Yang pertama terkait dengan etos kerja. Etos kerja ini tentunya berkaitan dengan motivasi internal yang saudara miliki. Ketika saudara memiliki motivasi internal bahwa saudara kuliah di UNY, ini merupakan bagian dari ibadah saudara. Tentunya saudara mampu menjaga dan meningkatkan etos kerja saudara. Jika saudara memiliki motivasi eksternal bahwa saudara kuliah di UNY agar cepat lulus, terus memperoleh pekerjaan, ya, nah ini motivasi eksternal. Tetapi kalau saudara mampu menghubungkan antara motivasi internal dan eksternal, atau menggabungkan motivasi internal dan eksternal di dalam peningkatan etos kerja saudara, insya Allah saudara mampu memelihara etos kerja saudara. Sehingga saudara akan menjadi mahasiswa yang unggul, mahasiswa yang luar biasa, yang memiliki kreativitas tinggi, inovasi, berdasarkan atau berlandaskan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan sebagai visi dan misi UNY. Ya, sebagai visi kita. Dan itu sekali lagi saya tekankan kepada para mahasiswa dalam rangka untuk menjaga dan meningkatkan etos kerja. Salah satu yang saudara perlu bangun adalah memiliki motivasi internal bahwa kuliah ini, kuliah yang saudara lakukan atau laksanakan itu dilandasi dengan motivasi internal yang semuanya untuk mencari keridhaan Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Selanjutnya bagaimana cara mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelah lulus dari kampus sejak dini. Tentunya saudara ketika kuliah di UNY sudah memiliki tujuan atau cita-cita. Nanti sudah ingin menjadi apa? Bagi para mahasiswa yang belum memiliki tujuan ataupun cita-cita, tentunya saat ini harus sudah menentukan cita-cita setelah lulus dari Universitas Negeri Yogyakarta. Ini sudah terlambat kalau saudara baru memiliki cita-cita pada saat di bangku perguruan tinggi. Seharusnya cita-cita itu disadari minimal sejak di sekolah menengah pertama atau SMP atau yang sederajat. Syukur bisa dimulai dari sekolah dasar. Ya. Namun tidak ada masalah kalau saudara sudah memiliki
cita-cita atau tujuan, maka saudara harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk menggapai cita-cita. Bergantung pada program studi saudara yang relevan ya, dengan pekerjaan yang akan saudara raih secara bersama-sama tentunya dengan orang tua ya, dan saudara, agar saudara dapat mencapai cita-cita. Untuk itu perkuliahan diikuti dengan baik tentunya, dan juga target-target perlu saudara siapkan mulai sekarang. Mulai dari target dalam jangka pendek, target dalam jangka panjang. Termasuk juga meningkatkan kompetensi, capability saudara dalam rangka untuk mempersiapkan diri mencapai cita-cita yang saudara raih. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana masa baru dapat membiasakan diri dalam kehidupan kampus, karena sekarang masih dalam masa pandemi. Sebagai kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 yang disampaikan oleh WHO pada akhir Desember dan menyebar secara drastis di berbagai negara, termasuk di Indonesia, itu di bulan Maret. Ya. Maka perlu saudara sadari bahwa keselamatan dan kesehatan bagi semua sivitas akademika dan termasuk tenaga kependidikan itu lebih diutamakan. Keselamatan dan kesehatan perlu diutamakan. Oleh karenanya, saudara, di dalam era pandemi ini tentunya saudara mengedepankan paradigma pembelajaran berbasis Hitagogi. Apa itu paradigma pembelajaran berbasis Hitagogi? Yaitu pembelajaran atau perkuliahan yang mengedepankan pada self-determined learning. Dengan kata lain, saudara harus menjadi pembelajar yang profesional, yang mengedepankan pada self-determined learning. Jangan sampai saudara bergantung pada para dosen, tetapi saudara merupakan agents of change atau sebagai subject of change yang mampu mengubah diri saudara menjadi mahasiswa yang profesional. Maka paradigma belajar berbasis Hitagogi atau self-determined learning, determined learning harus ditumbuh kembangkan di antara para mahasiswa, ya, agar saudara mampu meraih cita-cita dan tentunya mengembangkan talenta-talenta atau capabilities serta kompetensi yang dibutuhkan untuk dunia kerja. Di samping itu kita tahu bahwa sekarang saat ini kita berada di era revolusi industri 4.0 yang pada prinsipnya penggunaan IoT atau Internet of Things itu merupakan hal yang perlu digarisbawahi. Sehingga literasi teknologi perlu saudara tumbuh kembangkan, termasuk juga literasi yang lain, seperti literasi data, literasi manusia. Ya, sehingga di era pandemi COVID-19 ini, saudara lebih mengedepankan pada pembelajaran secara mandiri, atau yang dikenal dengan autonomous learners. Di samping itu juga tentunya saudara juga memiliki paradigma berpikir pedagogi. Apa itu pedagogi? Keterlibatan atau sinergisitas antara mahasiswa dengan mahasiswa lain. Itu perlu dilakukan dengan menggunakan cybergogi. Apa itu cybergogi? Yaitu paradigma belajar yang mengedepankan dengan penggunaan IoT atau Internet of Things tadi.
Kemudian yang keempat, bagaimana cara UNJ dalam mengembangkan kerjasama internasional untuk menuju UNJ unggul. Saudara-saudara mahasiswa yang kami cintai dan kami banggakan, alhamdulillah UNJ ini larinya sangat cepat sekali. Ya, ibarat panah yang dilepaskan oleh Sang Harjuna untuk menuju salah satu perguruan tinggi world class university. Sekali lagi, world class university. Kita memiliki 113 program studi yang terbagi ke dalam 3 jenis pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan akademik, kita punya 60 program studi sarjana yang terdiri atas 37 program studi kependidikan dan 23 program studi non-kependidikan. Selanjutnya untuk program magister dan program doktor kita memiliki 40 yang terdiri atas 8 program magister, program doktor dan 32 program magister. Selanjutnya kita juga memiliki 11 program studi yang kita kategorikan ke dalam sarjana terapan. Ada 11 program studi yang berlokasi 2 kampus, yaitu kampus Gunung Kidul dan kampus Wates. Di samping itu kita juga punya 2 program studi, yaitu program PPG, program pendidikan guru, ya, pendidikan guru, dan satunya adalah profesi insinyur. Ya. Kita sangat komitmen untuk menjadikan Universitas UNJ ya, dalam hal ini sebagai perguruan tinggi world class university dalam bidang kependidikan. Dan sampai saat ini alhamdulillah kita punya 39 program studi yang terakreditasi internasional atau tersertifikasi internasional. Di antaranya adalah ASIC, ASIN, sama ONQA. Jadi 3 lembaga itulah yang telah mensertifikasi atau mengakreditasi 39 program studi. Dan saat ini kita menyiapkan 8 program studi untuk kita akreditasikan internasional dengan menggunakan AKAS, ya, bekerjasama dengan AKAS ya, dan ASIN. Jadi ASIN maupun AKAS itu adalah lembaga internasional yang mengakreditasi perguruan tinggi. Di samping itu UNJ juga memberikan fasilitasi kepada para mahasiswa untuk melakukan inbound ya, transfer kredit maupun outbound transfer kredit bagi para mahasiswa baik sarjana terapan ya, sarjana dan program yang lain termasuk program magister dan program doktor. Kita juga memberikan kesempatan kepada para dosen baik dosen luar negeri maupun dosen dalamnya adalah perguruan tinggi kita untuk melakukan outbound maupun inbound. Kalau outbound itu berarti kita mengirim para dosen kita untuk menjadi dosen tamu atau sebagai dosen yang diundang untuk mendampingi para mahasiswa yang ada di luar negeri. Kita juga memiliki inbound ya, lecturers, artinya apa? Kita mengundang para profesor, para dosen dari berbagai negara untuk menjadi dosen di UNJ tentunya secara daring atau moda daring. Itulah persiapan yang kita lakukan. UNJ menuju world class university di samping penyiapan layanan akademik, peningkatan sarana prasarana, kemudian studi lanjut para dosen, para tenaga kependidikan, dan lain sebagainya. Insya Allah kita sangat memiliki komitmen yang kuat untuk membawa lembaga kita, UNJ ini, sebagai perguruan tinggi ternama di dunia melalui berbagai pemeringkatan seperti QS, kemudian pemeringkatan yang lain, ya, misalkan World Ranking, ya, World University Ranking. Pertanyaan yang kelima terkait dengan bagaimana kita
melakukan atau melaksanakan hal yang bisa mendukung transformasi kehidupan dan kebijakan menuju UNJ unggul secara maksimal. Ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Jadi begini, sebagaimana tadi saya sampaikan, UNJ ini salah satu perguruan tinggi negeri ya, yang berada pada klaster 1. Peringkat 10 pada tahun 2017, peringkat 11 pada tahun 2018, berada di klaster 1 untuk tahun 2017 dan 2018, dan tahun 2019 UNJ ini mengalami kecelakaan dari klaster 1 ke klaster 2, yaitu peringkat 16. Dan alhamdulillah tahun 2020 ini menjadi universitas perguruan tinggi negeri ya, atau perguruan tinggi negeri yang berada pada klaster 1, peringkat 12 dari sekitar 4.500 perguruan tinggi, ya kurang lebih 4.500 perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Ya. Untuk itu kami mengimbau kepada para mahasiswa untuk melakukan berbagai transformasi, tidak hanya sekedar transformasi knowledge maupun transformasi values atau ini. Jadi pada dasarnya perguruan ini kan mengacu kepada 2, yaitu transformasi knowledge sama transformasi values yang akan menjadi ikonik dari perguruan tinggi ini. Oleh karenanya kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh pimpinan melalui berbagai program, sebagai contoh terkait dengan kewajiban publikasi bagi para mahasiswa ya, untuk program magister dan program doktor. Nah, untuk S1 ini kan kami juga memberikan kesempatan kepada saudara untuk publikasi walaupun tidak diwajibkan sebagai persyaratan melengkapi tugas akhir kelulusan, saudara wajib berpartisipasi untuk meningkatkan publikasi yang ditulis oleh mahasiswa bersama dengan dosen. Karena publikasi ini sebagai salah satu persyaratan untuk pemeringkatan, baik pemeringkatan di Asia melalui QS atau World University Ranking. Jadi lagi World University Ranking atau World tingkat dunia. Dan yang kita baru ikuti adalah QS. Dan alhamdulillah tahun 2019 kita berada di 450 ya, sampai dengan 500, 451 sampai dengan 500. Jadi kita, karena kalau yang di atas 400 ya, 51 itu sudah dikeluarkan urutan keberapa. Jadi oleh karenanya kami mengimbau kepada saudara untuk bersinergi dengan kami untuk melakukan berbagai terobosan yang merupakan bagian dari indikator pemeringkatan. Ya, di samping saudara memiliki keunggulan baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional melalui berbagai kejuaraan, penalaran, ya, kemudian kejuaraan lomba-lomba dan sebagainya, ya, bakat, minat dan sebagainya. Itulah perlu saudara mengimplementasikan atau melakukan transformasi terkait dengan kebijakan-kebijakan pimpinan dalam rangka untuk mendrive UNJ menjadi world class university. Jadi itulah sinergisitas kolaborasi antara mahasiswa, dosen dan pimpinan perlu ditekankan. Di samping itu, saudara tentunya harus memiliki berbagai kompetensi, termasuk diantaranya adalah collaboration, ya, kemudian communication, kemampuan bahasa Inggris saudara, itu juga harus selalu ditumbuh kembangkan, ditingkatkan, agar saudara nanti setelah lulus itu mampu membawa nama baik UNJ untuk mengikuti studi lanjut, baik dalam maupun luar negeri. Ya, di samping itu juga creativity sama innovation itu juga perlu saudara tekankan. Termasuk juga komunikasi, ya tadi sudah sampaikan, problem solving, ya, itu juga saudara harus mampu
ditumbuh kembangkan di antara para mahasiswa, termasuk juga critical thinking. Jadi ada 4 fokus, di antaranya adalah creativity and innovation. Kemudian yang kedua adalah critical thinking and problem solving. Yang ketiga adalah collaboration. Dan yang keempat adalah communication. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada mahasiswa yang saat ini sedang mengikuti pelatihan soft skills. Semoga dengan mengikuti pelatihan soft skill ini, saudara menjadi mahasiswa yang unggul, yang memiliki keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri, sehingga saudara mampu mengerjakan multitasking, baik yang berkaitan dengan perkuliahan saudara maupun tugas-tugas yang ada di luar perkuliahan saudara, yang membentuk saudara menjadi mahasiswa profesional, mahasiswa yang unggul, ya, inovatif, kreatif, berlandaskan kemandirian, kecendekiaan, dan ketakwaan. Jadi ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati saudara. Selamat mengikuti pelatihan soft skill bagi masa baru jalur SBMPTN tahun 2020. Semoga sukses. Salam sehat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.